Selamat pagi jemaat Tuhan. Selamat pagi juga yang sedang ibadah di rumah. Pagi hari ini kita akan masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita akan beribadah. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita bangkit berdiri dan menghormati hadirat Tuhan. Terima kasih. Ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berlari temukan cintamu, di saat kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai sejati. Oh, ku dambadimu. Oh, inilah hidupku. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam mendekat di hatimu, di saat ku berpaling temukan cintamu, di saat kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku dambadimu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Hidupku, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu.
Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Menurut kehendakmu, ku perlu anugerahmu. Ku nyatakan janjimu kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, maka ku tetap mengenalmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Mu kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Nyata bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, maka ku tetap memandang-Mu. Ternyata bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup Tuhan, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Nyata bisa menjauhkan
dunia tak bisa menjauhkanku, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu, dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Bapa, kami bersyukur bahwa Yesus itulah firman yang hidup dan telah menjadi anak manusia. Di dalam Dia ada kehidupan, di dalam Dia ada terang. Dunia yang gelap ini tidak dapat menguasainya. Dan bagi kami yang sudah percaya kepadanya, kami percaya di dalam hati kami, di dalam hidup kami, ada terang Kristus. Dunia tak dapat menguasai hidup kami. Biarlah terus Tuhan firman ini menjadi kekuatan yang kokoh di dalam hati kami. Sehingga setiap kali kami mendengar firman-Mu, kami percaya ada terang-Mu yang hidup, yang sedang menerangi sisi-sisi hati kami yang gelap. Sehingga tidak ada lagi kegelapan yang bisa menguasai hidup dan hati kami. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Roh Kudus, pakailah setiap benih firman ini ditabur di hati yang lembut. Sehingga ketika kami menerimanya dan kami mengimaninya untuk melakukannya, maka kami akan berbuah 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Sesuai dengan iman kami masing-masing. Kami siap untuk mendengar ya Bapa. Berbicaralah dalam hidup kami. Beracaralah dalam hati kami. Sehingga kami diinsafkan akan segala yang dinyatakan dalam hidup kami. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Dalam nama Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama saya katakan amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Selamat pagi, shalom untuk kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita akan terus melanjutkan kebenaran firman Tuhan berkenaan bagaimana cara kita hidup. Ya, kalau minggu lalu kita belajar tentang bagaimana kita sungguh-sungguh rindu memperhatikan kehidupan kita, bagaimana kita seharusnya memperhatikan bahwa hidup kita ini harus dimulai di dalam pengharapan di dalam Kristus. Ya, yang kedua kita harus memperhatikan bagaimana kita memberi. Yang ketiga kita harus terus berpegang kepada perjanjian dengan Tuhan. Minggu ini saya akan teruskan kebenaran firman Tuhan dengan judul Jalan Kemenangan di dalam Tuhan. Saudara percaya enggak? Sebagaimana firman Tuhan di Mazmur, Tuhanlah yang menetapkan langkah-langkah orang benar, yang hidupnya berkenan kepada Tuhan, yang hidupnya takut akan Tuhan. Jadi kalau kita hidup ini, percayalah hidup ini sebuah perjalanan, katakan perjalanan. Ya, dan kita harus tahu bahwa perjalanan hidup kita akan melalui jalan-jalan. Dan jalan-jalan itu tidak mudah. Jalan-jalan itu jalan-jalan yang tajam, penuh dengan kerikil, penuh dengan
batu-batu yang mencoba menghalangi kita, tantangan-tantangan yang mencoba melemahkan iman, pengharapan dan kasih kita. Tapi kita harus percaya kalau Tuhan yang menetapkan langkah kita, sesulit apapun keadaan di sekeliling kita, percayalah Tuhan akan membawa kita sampai kepada tujuannya. Tuhan akan membawa kita sampai kepada apa yang Dia kehendaki. Jadi jangan takut, jangan gentar. Ini masa-masa kita akan mengetahui di jalan mana kita sedang berjalan. Ya, saudara, seringkali ada orang yang berkata, "Today is my day." Ya, itu saat semuanya seolah-olah lancar, seolah-olah segala sesuatu berjalan dengan baik. Ya, berhasil apa yang kita kerjakan sesuai dengan keinginan kita. Tapi kita juga sering mendengar ada orang berkata hari ini adalah hari sial. Oh, sial banget hari ini. Ya, ketika semua terasa tidak mengenakkan bagi kita. Ya, banyak tantangan, banyak masalah. Sering saya dengar seperti itu. Ya. Jadi oleh karena itu kita melihat banyak hari-hari ini orang sedang stres karena merasa hari-hari ini mereka tidak bahagia. Semua terasa sulit, semua terasa terbatasi, semua terasa tidak mudah, saudaraku. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, setiap hari harusnya kita percaya adalah harinya Tuhan. Ada amin, saudaraku. Setiap hari adalah harinya Tuhan. Ya, Tuhan itu membuat setiap hari adalah baik adanya. Ya. Kalau ada kebudayaan-kebudayaan tertentu ataupun agama-agama tertentu, selalu saja melihat hari-hari baik. Ada hari yang nggak baik, ada hari yang baik. Tapi saya percaya kita sebagai orang Kristen, sebagai orang yang sudah percaya kepada Kristus, setiap hari di dalam Tuhan adalah hari yang baik. Ya. Karena segala sesuatu Tuhan jadikan baik adanya. Kalau saudara baca penciptaan, setiap hari diakhiri dengan apa? Tuhan memandangnya baik adanya. Ada amin setiap hari. Dari hari pertama sampai hari ke-6 dan hari ke-7. Tuhan beristirahat. Ya, jadi jangan pernah mulut kita dipakai untuk mengatakan ini hari yang kurang baik, hari yang sial, hari yang penuh dengan masalah. Perkatakanlah ucapan syukur, perkatakanlah perkataan yang baik tentang hari ini. Ya betul, kita tidak lepas dari yang namanya tantangan, tidak lepas dari yang namanya cobaan, ujian. Tapi saya percaya Tuhan mengizinkan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi seharusnya kita tahu setiap hari itu baik adanya untuk kita. Ada amin, saudaraku? Jadi hari ini saya akan membawa kita untuk belajar, katakan belajar. Ya, setidaknya ada 3 jalan yang perlu kita tempuh untuk memiliki kehidupan yang berkemenangan di dalam Tuhan. Ya, yang pertama itu jalan Emmaus. Siapa yang sudah pernah baca tentang perjalanan murid-murid Tuhan ini di Emmaus? Saudara pernah baca ini? Ada yang pernah baca kitab Lukas sampai selesai? Sudah pernah baca kitab Lukasnya sampai selesai, Bapak Ibu? Ya. Lukas 24 dimulai ayat yang ke-13. Ya. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Saya bawa saudara ke situ dengan cepat, kita akan baca dengan cepat. Ya. Demikianlah firman Tuhan. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus. Berapa orang? 2. Satu perkara kalau disaksikan 2 orang sah. Ada amin? 2 saja, butuh 2 saja saksi, satu perkara itu sah. Ini 2 orang murid. Ketika mereka berjalan ke Emmaus, kampung yang namanya Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Berapa kilo itu kira-kira? Ada yang tahu 1 mil itu berapa kilometer? 1 mil itu 1,6 kilometer. Jadi ini kira-kira 11,2
kilometer. Jadi kira-kira dari Palembang ini ke Pelaju. Orang jalan kaki. Lama nggak kira-kira? Perjalanannya cukup lama nggak? Iya, cukup lama. Ya, 7 mil itu jaraknya. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, ya, murid Tuhan Yesus itu harus saling bertukar pikiran, saudara. Ya, kalau ketemu jalan sama-sama harusnya saling tukar pikiran, bukan gosipin orang. Tukar pikiran. Halo, bahas tentang hal-hal yang dari Tuhan. Ada amin, saudaraku. Bahas tentang kehidupan. Ya. Lalu dikatakan datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Ini murid loh. Ini bukan orang biasa loh. Ini murid Tuhan yang bersama-sama dengan Tuhan. Ya. Tapi ketika Yesus jalan sama-sama mereka nggak kenal. Ya. Tidak bisa mengenali dia. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka yang namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan, lihat, mereka punya pengharapan enggak? Tapi pengharapan mereka salah, saudara. Jadi kalau di dalam Tuhan itu jangan sampai salah pengharapanmu. Jangan kelihatannya pengharapanmu itu baik, tapi sebenarnya salah. Ya, lihat apa yang mereka harapkan. Ya, bahwa dialah yang datang untuk membebaskan Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang telah mengatakan bahwa ia hidup. Ada amin. Haleluya. Dia hidup. Ya. Sebab dia hidup. Ada hari esok. Sebab dia hidup. Ku tak gentar. Ya. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh. Enak gak ya jadi murid Tuhan dikatain orang ini? Kan gak kenal kan? Mereka gak sadar kan itu Yesus kan? Dibilang, hai kamu orang bodoh. Saudara, kalau pengharapan kita salah di dalam Tuhan, kita ini bodoh, saudara. Yesus sendiri negur. Hai kamu orang bodoh, dibilang. Ya. Betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Yesus bicara soal apa? Injil. Ada amin, saudara. Dia jelaskan kitab suci. Dia jelaskan firman Tuhan. Mulai dari kitab Musa dan segala kitab-kitab nabi. Mereka mendekati kampung mereka yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, perhatikan. Waktu dia duduk makan dengan mereka, ya,
ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada mereka, ya, kepada kita. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu keduanya itu menceritakan apa yang telah terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Perhatikan Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih. Ya. Ini kisahnya waktu kebangkitan Tuhan Yesus, wanita-wanita sudah tahu kan? Dikasih tahu sama malaikat, murid-murid sudah lihat kubur Simon dan Yohanes, betul? Tapi mereka nggak ketemu, betul? Nah, dua orang ini, murid Tuhan ini, Kleopas dan satu temannya ini jalan kan ke Emmaus. Tuhan sama-sama dengan mereka, nimbrung. Mereka nggak kenal. Ya. Mereka nggak kenal sepanjang perjalanan itu, mereka nggak kenal. Mereka nggak menyadari yang bersama-sama dengan mereka itu Yesus yang mereka bicarakan. Tetapi ketika Yesus ngambil roti, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, seketika itu jugalah terbuka mata mereka dan mereka sadar bahwa yang bersama dengan mereka itu adalah Kristus. Perhatikan betapa pentingnya perjamuan kudus itu. Saudara jangan cuma ngambil perjamuan kudus hanya untuk mengingat tentang kebaikan dan kematian Tuhan. Perjamuan kudus bersama dengan Tuhan, makan bersama dengan Tuhan, itu punya makna yang jauh lebih dalam. Kita harus rindu ketika kita ngambil perjamuan kudus, Tuhan singkapkan mata hati rohani kita untuk melihat kemuliaan Tuhan. Merasakan kasih Tuhan. Merasakan keberadaan Dia di tengah-tengah hidup kita. Merasakan pewahyuan demi pewahyuan firman dibukakan oleh Tuhan. Saudara percaya nggak ketika kita ngambil perjamuan kudus, kuasa Tuhan sedang menaungi hidupmu. Supaya matamu, makanya zaman dulu kan ada lagunya, mataku tertuju padamu, segenap hidupku kuserahkan padamu. Ini aku masuk rencanamu. Siapa yang percaya ketika kita ngambil perjamuan kudus, kita rindu disingkapkan setiap rencana Tuhan atas hidup kita. Lihat, waktu Yesus pecahkan roti, seperjamuan dengan mereka, terbukalah mata mereka. Ada banyak anak Tuhan seperti murid-murid Yesus ini yang mengadakan perjalanan ke Emmaus. Mereka murid Yesus. Mereka setia sama Tuhan. Mereka pernah hidup bersama-sama dengan Yesus, betul nggak? Tapi mereka tidak benar-benar mengenal Dia. Mungkin banyak orang yang sudah lama menjadi Kristen, menjadi murid Tuhan, menyandang titel dirinya anak Tuhan, tapi tidak dapat mengenali Yesus. Karena apa? Karena pikiran mereka. Ya, pikiran mereka itu berpikir tentang Yesus hanya dengan cara pandang mereka sendiri. Mereka menganggap Yesus akan muncul sebagai raja di bumi yang menyelamatkan mereka. Betul nggak? Itu kan pengharapannya.
Kan pengharapan mereka kan Yesus bangkit sebagai raja yang akan mengusir penjajahan Romawi. Menjadi raja bagi orang Yahudi, betul? Itu yang di dalam pikiran mereka kan? Itu yang mereka harapkan kan? Sama halnya dengan mimpi-mimpi kita. Apakah kerinduan dan cita-cita kita yang kita harapkan dari Tuhan sebagai sosok yang kita harapkan dari Tuhan Yesus? Apakah kita mengharapkan Yesus hanya membebaskan kita dari hutang piutang? Atau melepaskan kita dari masalah-masalah hidup kita? Apakah kehadirannya hanya untuk membebaskan masalah-masalah hidup kita? Apakah kehadirannya hanya untuk menyembuhkan sakit penyakit kita? Padahal rencana Tuhan bukanlah rencana kita. Seperti tingginya langit dari bumi, begitulah tingginya rancangan Tuhan dari rancangan kita. Jangan mengharapkan apa yang dari Tuhan Yesus seperti yang kau harapkan sendiri. Minta hikmat dari Tuhan. Minta dia singkapkan apa yang seharusnya menjadi pengharapan kita. Lalu bagaimana supaya kita dapat mengenal Yesus? Jangan cuma kita cari-cari ayat. Ya, waktu kita susah, kita cari-cari ayat di dalam Alkitab kita, di dalam kitab suci kita. Kita membuka ayat. Ketika kita sedang kesusahan, kita membuka ayat tentang mujizat. Ketika dalam masa-masa sakit penyakit, kita cari ayat tentang kesembuhan saja. Ya, kalau kita lagi susah, banyak masalah ekonomi kita cari ayat-ayat berkenaan tentang berkat saja. Enggak seperti itu cara kerja Tuhan, enggak seperti itu. Enggak seperti itu. Tuhan mau kehendaknya yang jadi atas kita. Bukan kehendak kita. Jangan coba-coba manipulasi Tuhan dengan ayat-ayat firman dan Tuhan dan kita klaim-klaim untuk kepentingan kita. It doesn't work. Nggak seperti itu. Tuhan mau kita mengerti secara pasti apa yang menjadi kehendaknya di dalam hidup kita. Dan itu butuh yang namanya pengenalan akan Tuhan. Persekutuan yang lebih intim dengan Tuhan. Bukan hanya seperjalanan dengan Tuhan. Tapi persekutuan yang lebih intim dalam satu hidangan dengan Tuhan. Satu meja dengan Tuhan. Makanya Yesus bilang apa? Makananku adalah melakukan apa yang menjadi kehendak Bapakku. Ingat gak waktu dia ketemu wanita Samaria di sumur itu. Waktu murid-muridnya bilang, kayaknya dia sudah makan nih. Gak kelihatan lapar lagi. Guru apa? Sudah makan. Makananku, kata Yesus, adalah melakukan apa yang menjadi kehendak Bapakku. Makanan kita seharusnya apa yang menjadi kehendak dia dalam hidup kita. Bukan kehendak kita. Bukan seperti yang kita harapkan. Percayalah, Efesus 3 ayat 20 jelas sekali mengatakan, dia sanggup memberikan jauh lebih banyak apa yang kau butuhkan, lebih daripada apa yang bisa kau doakan dan kau pikirkan dan kau harapkan. Jauh, dibilang. Jangan batasi Tuhan. Jangan batasi Tuhan even though dengan ayat-ayat firman Tuhan. Izinkan dia bergerak dengan bebas. Membuka mata hati, pikiran kita, roh kita. Sehingga hati kita menjadi lebih besar, lebih luas. Kan ada lagunya kan. Kasih-Mu tinggi, tinggi dari langit. Anugerah-Mu dalam tiada terukur. Kemurahan-Mu lebih luas dari lautan.
takkan ku tinggalkanmu, takkan pernah meninggalkanmu. Jangan batasi Tuhan seturut dengan pengharapan yang ada di pikiranmu. Kau akan sulit melihat kebesaran dan kemuliaan Dia. Sulit. Saya percaya tidak semua orang miskin itu butuh berkat, saudaraku. Tidak semua orang sakit itu butuh mujizat. Tapi satu hal yang saya percaya, semua orang butuh Tuhan. Semua orang butuh Tuhan. Supaya selubung yang membuat kita tidak melihat kemuliaan Tuhan dan kuasanya dibukakan. Kalau orang itu betul-betul butuh Tuhan, apa sih yang gak dikasih sama Tuhan? Ada amin, saudara. Jangan cuma butuh berkatnya. Jangan cuma butuh kesembuhan dari Tuhan. Jauh di dalam hati kita, kita sadar kita ini butuh Tuhan. Tapi seringkali kita nggak sadar, kita membatasi Tuhan. Kita hanya mau berkat dan mujizatnya. Tapi nggak betul-betul butuh Tuhan. Bayangkan murid Tuhan yang sudah seperjalanan sama Tuhan. Sudah lihat Tuhan setiap hari. Sudah lihat Tuhan buat mujizat banyak dalam kehidupan mereka. Tapi ketika kuasa kebangkitannya dinyatakan, mereka nggak bisa lihat. Aneh. Aneh bagi saya. Tapi puji Tuhan, Tuhan itu baik ya. Sebodoh-bodohnya kan dia katain sendiri kan. Dia kan yang ngatain muridnya kan. Hai kamu orang bodoh, betul? Sebodoh-bodohnya kita, Tuhan tetap sertai kita. Wah, cuma sedikit yang bilang amin. Siapa yang sadar sebodoh-bodohnya kita, setidak ngerti-ngertinya kita, Tuhan tetap menyertaimu. Tuhan rindu terus bersekutu denganmu. Percayalah setiap kali kau ngambil perjamuan kudus, baik di rumah Tuhan, di gereja bersama-sama berkumpul, atau secara pribadi kau ngambil perjamuan kudus. Ada larangan untuk pribadi ngambil perjamuan kudus? Enggak. You mau lakukan setiap hari, enggak ada larangan untuk itu. Asal kau mengakui tubuh dan darah Yesus. Percayalah, Tuhan akan singkapkan matamu lebih dalam lagi akan Tuhan. Ada satu kesaksian rekan sekerja saya, dia bilang, pastor, waktu saya masa-masa COVID ini ada rasa takut. Karena banyak teman-teman kita mendahului kita. Tapi Tuhan kasih saya satu pewahyuan untuk mengambil perjamuan kudus setiap hari, saya dan seluruh keluarga saya. Sejak itu, saya nggak takut lagi. Karena Tuhan sudah singkapkan mata saya. Kasihnya, kuasa kebangkitannya jauh lebih besar daripada segala sakit penyakit. Ada amin, saudara? Puji Tuhan hari ini kita masih sehat semua. Kalau Tuhan singkapkan ini, mari kita kerjakan sama-sama. Amin. Mau lebih dalam lagi pengenalan kita akan Tuhan? Ambil waktu sama Tuhan, bersekutu sama Tuhan. Ya. Ingat, pengenalan akan Tuhan jauh lebih berharga dari apapun juga. Jauh lebih berharga dari berkat-berkat yang bisa Dia berikan. Jauh lebih berharga daripada kesembuhan kita. Jauh lebih berharga dari apapun juga. Pengenalan kita. Ingat di Matius 7 itu jelas sekali orang-orang mengakui bahwa mereka melakukan sesuatu untuk Tuhan. Ngusir setan demi nama Tuhan. Sudah nyembuhkan orang demi nama, tapi Tuhan bilang, aku gak kenal kamu. Jauh pengenalan akan Tuhan lebih dahsyat daripada apa yang bisa kita lakukan. Apa yang kita lakukan ini gak seberapa.
Nggak ada artinya bagi Tuhan kalau tanpa pengenalan akan Dia. Tapi sekecil apapun yang kau lakukan berdasarkan pengenalanmu akan Tuhan, itu jauh lebih penting bagi Tuhan. Lihat, Yesus singkapkan dengan apa, saudaraku? Kebodohan kita disingkapkan Tuhan dengan kebenaran firman. Sepanjang perjalanan dia ngomong kitab suci toh. Ngomong firman toh. Makanya kita butuh firman setiap hari. Di masa-masa paling susah, paling bodoh dalam hidup kita, firman Tuhan itulah yang menjadi terang bagi jalan kita dan pelita bagi kaki kita. Sampai waktu kita semakin berkobar-kobar ketika dengar firman. Kapan terakhir kali kita berkobar-kobar dengar firman Tuhan? Kapan terakhir kali kau sungguh-sungguh bergairah? Kau mengatakan, yes Tuhan, amin. Tuhan, luar biasa firman-Mu ini Tuhan. Jadilah Tuhan atas hidupku. Kapan terakhir kita berkobar-kobar? Lihat, murid-murid Yesus ini ketika matanya disingkapkan, percayalah, persekutuan yang intim dengan Tuhan bukan hanya membuka mata rohanimu, tapi membuat hatimu berkobar-kobar sama Tuhan. Baca firman Tuhan itu seperti baca surat cinta dari Tuhan. Ingatlah, apalagi yang sudah berkeluarga, pertama kali kau jatuh cinta kepada pasanganmu, hatimu berkobar-kobar ingin ketemu sama dia. Yang belum menikah, berkobar-kobarlah sama Tuhan. Tuhan akan menemukan engkau dengan seseorang yang membuat hatimu sadar orang itu adalah orang yang dikasih Tuhan untuk hidupmu. Ada perasaan yang hampir sama, Tuhan akan nyatakan. Apalagi kalau orang tersebut sungguh-sungguh dari Tuhan. Hidupnya takut sama Tuhan. Hidupnya sungguh-sungguh melayani Tuhan. Satu visi dengan engkau di dalam Kristus. Hatimu akan berkobar-kobar. Ada amin, saudaraku. Berapa banyak saudara dalam perjalanan kita, sebodoh apapun, seperti murid-murid Yesus di Emmaus, percayalah, tekun saja dengar firman Tuhan. Izinkan Tuhan berbicara terus akan kebenaran firman. Percayalah, suatu saat hatimu akan berkobar-kobar untuk Tuhan. Hatimu akan menyala-nyala untuk tidak tahan, tidak menceritakannya kepada orang lain. Lihat mereka, habis ketemu Tuhan, tahan hati mereka tidak menceritakan. Tidak. Mereka ceritakan itu kepada semua orang. Ada amin, saudaraku. Enggak perlu ada kursus-kursus gimana. Ketemu Tuhan di dalam perjalanan hidup kita. Ada amin, saudaraku. Itu perjalanan di Emmaus. Yang kedua, percayalah, kalau setiap hari kita mengalami namanya pengenalan akan Tuhan, maka jalan kita adalah jalan yang sungguh-sungguh akan membawa kita kepada kemenangan. Yang kedua itu jalan Saulus. Siapa yang pernah baca Kisah Rasul 9, pertobatan Saulus menjadi Paulus? Kan dia kan lagi berkobar-kobar untuk apa? Untuk nganiaya jemaat, betul? Dia lagi pergi ke Damsyik, tiba-tiba di tengah jalan dia lihat sinar kemuliaan Tuhan yang membuat apa? Matanya buta. Betul? Saking silaunya kemuliaan Tuhan itu, betul? Ya. Dan jalan Saulus adalah jalan yang membuat hidupnya berubah karena mengalami perjumpaan. Tadi pengenalan, sekarang perjumpaan dengan Tuhan pribadi. Saulus bukan murid Tuhan langsung. Halo, dia belum pernah mungkin ketemu Tuhan. Tapi hari itu, dia bertemu muka dengan muka. Dan dia tidak tahan melihat kemuliaan Tuhan. Dan perjalanan dia ke Damsyik itulah yang membawa dia kepada pertobatan. Penting sekali ketika orang ngakunya berjumpa dengan Tuhan, dia sungguh-sungguh bertobat atau hanya cuma sekadar seneng-seneng aja.
Perjumpaan dengan Tuhan itu bukan peristiwa yang ketika kau jatuh dari saat altar call di KKR. Bukan. Halo. Saya lihat banyak loh kalau KKR itu orang jatuh tumbang. Tapi hidupnya berubah? Enggak. Enggak berubah. Tahun depan ngadain KKR di situ yang maju itu. Orang itu juga masih. Orang-orang itu juga. Saya pernah ngalamin itu. Yang maju. Itu perasaan tahun lalu. Orang ini juga yang maju-maju ini. Maju lagi. Seharusnya orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Hatinya sungguh-sungguh bertobat. Ada amin, saudara. Jadi saudara harus percaya bahwa ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dengan Kristus sendiri, lihat, hal-hal yang jahat dibutakan oleh Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh bertobat, hal-hal yang jahat di dalam kehidupannya mulai dibutakan oleh Tuhan. Dia nggak akan ingin lagi untuk melihatnya, dia tidak akan ingin lagi untuk melakukannya. Dibutakan sama Tuhan. Tapi lihat, Saulus dipulihkan kan? Jadi Paulus kan? Dan dia dicelikkan, betul nggak matanya? Dicelikkan nggak waktu mengalami perjumpaan dengan Tuhan itu? Waktu dia didoakan oleh Ananias. Dicelikkan nggak dia? Iya toh? Dan apa yang terjadi dengan dia? Dia punya mata yang baru. Orang yang bertobat, mata rohnya berbeda. Mata imannya berbeda. Saulus yang tadinya penganiaya jemaat, sekarang menjadi pewarta Injil yang militan. Orang yang sungguh-sungguh bertobat, mata hatinya dibukakan sama Tuhan. Saya nggak yakin orang itu hanya jadi jemaat biasa, hanya jadi orang biasa. Tuhan rindu orang yang sungguh-sungguh bertobat. Matanya memiliki mata yang baru di dalam Kristus. Orang itu akan menjadi pewarta Injil. Tuhan mau pakai orang itu menjadi penjala manusia. Bukan hanya jadi jemaat biasa. Bukan hanya jadi orang biasa. Bahkan Tuhan sanggup ubahkan Saulus penganiaya menjadi pembela tubuh Kristus. Ada amin saudaraku. Jadi jangan pernah anggap enteng orang-orang yang sedang menganiaya tubuh Kristus hari-hari ini. Dengar, suatu saat kalau Tuhan membuat engkau berjumpa dengan Dia, saya percaya matamu akan diubahkan sama Tuhan. Matamu bukan lagi mata yang penuh hawa nafsu untuk menganiaya. Bukan lagi mata yang penuh hawa nafsu untuk merusak. Matamu akan dipakai untuk berbelas kasihan. Itu yang terjadi sama Saulus. Yang akhirnya berganti nama menjadi Paulus. Saya percaya tanpa mata yang baru, perhatikan saya baik-baik. Orang yang tanpa memiliki mata yang baru, ketika mengalami perjumpaan sama Tuhan, ya, dia tidak bisa melihat janji-janji Tuhan. Nggak akan bisa. Dia bacalah Alkitab ini, nggak akan bisa dia temukan janji-janji Tuhan itu menjadi janji yang hidup dalam hidup dia. Dia hanya sekedar baca. Berapa banyak orang Kristen baca mungkin Alkitab, tapi nggak betul-betul firman itu jadi hidup dalam hidup dia. Karena matanya belum dibukakan sama Tuhan. Kalau kita nggak di dalam pertobatan, nggak terbuka mata ini. Halo? Makanya kekristenan itu dimulai waktu kita bertobat. Bukan karena kita kelahiran kita Kristen. Bukan karena keluarga kita, bukan karena engkong, bukan karena bapak kita, bukan karena ibu kita. Tapi karena kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Pribadi. Yang tadinya kita orang-orang berdosa dan orang-orang yang jahat. Tuhan singkapkan. Saya percaya hari-hari ini
Di masa-masa pandemi ini banyak orang-orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ada amin saudaraku. Di seluruh dunia sedang terjadi. Banyak orang mengalami perjumpaan sama Tuhan. Yang tadinya sangat membenci tubuh Kristus, mereka akan dibukakan oleh Tuhan. Ada amin. Karena cuma satu-satunya jalan kebenaran dan hidup ada di dalam Kristus. Tidak ada yang lain. Jadi ingat saudaraku yang terkasih, jangan jadi orang, ya, firman Tuhan itu kalau kita mau mengalami perjumpaan dengan Tuhan, izinkan Tuhan runtuhkan segala hal yang tidak baik di dalam hati kita yang tidak benar. Sakit hati, kemarahan, kekecewaan, dendam. Izinkan Tuhan runtuhkan. Izinkan Tuhan bersihkan. Jangan kita pakai ayat firman untuk membenarkan diri. Terus cari kelompok barisan sakit hati untuk membenarkan diri. Jangan. Kalau kita tahu Tuhan sudah sinari hati kita dengan sinar terang kasih-Nya, dan kita sadar kita orang berdosa, kita ada sesuatu yang salah, bertobat. Tidak ada cara lain, bertobat. Nggak usah banyak alasan. Nggak usah cari-cari pembenaran, bertobat aja. Berlutut di bawah kaki Tuhan, bertobat. Percayalah, Tuhan akan ubah hidupmu. Tuhan akan ubah. Tuhan akan berikan mata yang baru. Ada amin saudaraku. Mata kita akan menjadi mata iman. Mata kita akan menjadi mata orang yang penuh dengan belas kasihan. Saudara, kalau kita membenarkan diri, ya, kumpul dengan barisan orang-orang yang sakit hati, walaupun mereka kelihatannya rohani, ya, tahu banyak firman, saudara tahu nggak apa yang terjadi dengan orang-orang tersebut? Ya, makin hari makin padam roh Tuhan. Hati-hati, padam roh Tuhan. Orang yang sakit hati, orang yang ada kekecewaan, ada dendam, ingatlah, orang itu pasti selalu membenarkan diri. Tetapi orang yang hidup benar, itu hidup di dalam roh dan kebenaran. Ada amin saudaraku. Ya. Orang benar itu diperlakukan tidak adil, dia justru menguduskan diri dan memberkati. Orang benar ketika diperlakukan tidak adil, tidak benar, dia akan berdoa dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Coba kita lihat bagaimana Yesus sebagai teladan kita. Saudara bisa bayangkan nggak Saulus hari itu ketika melihat kemuliaan Tuhan, ada ketakutan yang besar, kegentaran di dalam hatinya. Jangan-jangan ini harinya Tuhan menghukum dia. Halo? Karena dia lihat kemuliaan Tuhan. Dia orang berdosa toh? Tapi Tuhan itu luar biasa ya. Tuhan mengasihi dia. Sejahat apapun Saulus, Tuhan mengasihi dia. Kan tubuhnya disakiti. Karena ada pernyataan gini kan sama Saulus kan, waktu sinar itu menyilaukan matanya, ada suara ini kan, Saulus, Saulus, mengapa kau menganiaya aku, kata Tuhan. Betul? Saudara bisa bayangkan, itu saya rasa ya, dengkulnya Paulus itu rasanya mau copot itu. Tidak ada satu manusia pun berdosa yang tahan berjumpa muka dengan Tuhan. Musa aja nggak tahan, saudara. Kenapa kau menganiaya aku? Tapi lihat, Tuhan tidak pernah membalaskan yang jahat dengan yang jahat. Kita baca di 1 Petrus 2 ayat 23. Inilah teladan kita Yesus Kristus. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Halo? Berapa sering kita kalau kita lagi menderita kita ngancam? Jangankan ngancam orang, ngancam Tuhan.
Tuhan kalau kau nggak tolong aku, dah lagi meluk kau. Aku nak meluk yang lain baik. Doanya doa teroris, saudaraku. Ngancem Tuhan. Lihat, Tuhan Yesus ajarkan kita. Ketika kita menderita, Dia tidak mengancam. Tetapi Ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Percayalah, ketika kita sungguh-sungguh bertobat, berjalan di jalan di mana yang Tuhan tunjukkan, tantangan memang akan terus menerpa kita. Tapi kalau teladan kita Yesus, percayalah, segala sesuatu sudah kita serahkan sama Tuhan. Percayalah, Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Nggak usah khawatir. Ada amin, saudaraku? Dan apa yang terjadi sama Saulus setelah diubahkan Tuhan? Menjadi pewarta kabar baik. Semua jalan yang kita lakukan selama perjalanan hidup, baik seperti perjalanan murid di Emmaus ataupun seperti perjalanan Rasul Paulus yang tadinya orang jahat, penganiaya jemaat, diakhiri Tuhan memakai mereka untuk jadi alatnya, mewartakan kabar baik, mewartakan kebangkitan Tuhan, mewartakan kasih Tuhan. Ada amin, saudaraku? Mewartakan anugerah Tuhan. Itu yang kedua. Yang terakhir, jalan apa yang harus kita lalui? Yang terakhir itu jalan salib, saudaraku. Yohanes 19 ayat 17 sampai 30. Waktu Yesus jalan dan harus memikul salib. Saudara harus tahu, waktu Yesus berjalan pikul salib itu berbicara tentang Dia menggenapi rencana Bapa di muka bumi. Dia sedang menggenapi rencana Bapa. Dia menjadi roti yang terpecah bagi banyak orang. Dan dia mati di kayu salib. Dikatakan dia mati di dalam apa? Dia taat sampai mati. Jadi jalan salib adalah jalan ketaatan akan kehendak Bapa. Jalan kita sekarang adalah jalan salib. Makanya Yesus katakan apa? Kalau kau jadi muridku, kau harus pikul salib, sangkal diri. Itu berbicara apa? Jalan ketaatan. Bukan salib lagi, salib kayu lagi kita pikul-pikul. Bukan. Itu berbicara tentang jalan ketaatan. Taat itu mudah enggak? Enggak. Taat itu melukai daging kita enggak? Iya. Menjadi taat akan perintah Tuhan itu enggak enak. Tapi itulah jalan satu-satunya untuk kita berkemenangan. Kita harus belajar taat karena kasih. Jangan berburuk sangka sama Tuhan. Begitu banyak orang yang mau belajar taat akan panggilan Tuhan. Bahkan mereka mengumpulkan ayat-ayat Alkitab untuk mendukung pembenaran diri mereka. Stop semua pemikiran seperti itu. Kita tidak akan pernah mengenal Tuhan dengan pikiran daging kita. Daging kita harus disalib. Caranya dengan apa? Taat. Paku kita tuh ketaatan kita itu loh. Dan Tuhan pakai orang-orang di sekeliling kita yang mengingatkan. Bahkan pemimpin kita, maku kita dengan firman Tuhan supaya kita taat. Nggak ada cara lain. Jangan lihat firman Tuhan dengan kacamata kita. Kita harus mengenal betul-betul cara pandang Tuhan yang benar. Kita harus tahu isi hati Tuhan. Yesus itu menempuh jalan salib karena ketaatan. Karena dia penuh dengan kasih kepada kita. Pertanyaannya, kalau Yesus bersedia taat sama Bapaknya karena kasihnya sama kita, pertanyaannya, bersediakah kini kita membalas kasihnya dengan cara mentaati firman-Nya? Itulah cara kita membalas kasih Tuhan. Mau cara apa membalas kasih Tuhan? Karena ada lagunya kan. Dengan apa akan ku balas
segala kebaikanmu. Dengan apa? Taat sama firman-Nya, nggak ada cara lain. Dan saya percaya gini loh, waktu kita bersedia taat kepada firman-Nya, mungkin itu berarti kerugian bagi kita. Waktu kita taat, mungkin kita kehilangan keuntungan. Mungkin kita kehilangan kepuasan diri. Mungkin kita kehilangan apa yang kita sebut harga diri. Halo? Kurang apa Yesus sebagai anak manusia, sebagai raja dari segala raja dihina begitu hinanya? Ada dia hilang harga diri karena itu? Tidak. Bagi sebagian orang, karena kita yakin Yesus mati di kayu salib untuk dosa dan kesalahan kita, segala kutuk dan kelemahan kita. Mereka anggap kematian Yesus itu kebodohan besar. Masa seorang nabi besar, masa seorang yang diakui sebagai Tuhan, dia harus matinya dengan begitu hina. Apakah dia marah dengan penghinaan seperti itu? Harga diri dia bukan di dalam apa yang dinyatakan oleh manusia. Bagi dia, ketaatan sampai mati, itu yang membawa dia kepada kemuliaan Bapa di sorga. Dia taat sampai mati, mati di kayu salib. Makanya Bapa memberikan dia nama di atas segala nama, yang olehnya segala kuasa di langit, di bumi, di bawah bumi tunduk kepada nama itu demi kemuliaan Bapa. Saudara, kalau kita melakukan kebenaran dan orang mencoba untuk merendahkan engkau, menganiaya engkau, menganggap engkau bodoh, menghina engkau sekalipun, harga dirimu bukan karena perkataan dia. Harga dirimu seharga dengan Kristus. Karena dia sudah mati bagi kita. Bapa memandang engkau seharga dengan anaknya. Ada amin, saudara. Jalan salib. Jangan pikir dengan pikiran daging kita. Enggak mudah, iya. Sulit kalau pakai kekuatan sendiri. Ada yang mustahil bagi Tuhan? Tidak. Ada yang mustahil bagi orang percaya? Tidak juga. Yang paling penting kita menjalaninya. Ada amin, saudaraku? Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, saya akhiri dengan perkataan ini. Saya percaya kalau kita mengikuti jalan Emmaus, jalan pertobatan seperti Saulus menjadi Paulus, terus kita betul-betul pikul salib kita dengan taat akan firman-Nya, kau akan tahu isi hati Tuhan. Isi hati Tuhan cuma satu, jiwa-jiwa yang terhilang. Hidupmu bukan milikmu sendiri. Hidupmu adalah milik Tuhan. Dan Tuhan akan menjadikan kau penjala manusia. Keberhargaan kita bukan dari pelayanan di 4 tembok ini. Keberhargaan kita adalah ketika Tuhan pakai kita menjadi bejananya. Bejana kemuliaannya untuk jiwa-jiwa. Ada amin, saudaraku. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kenalilah Tuhanmu dengan lebih lagi bersekutu dengan Dia. Setiap kali ngambil perjamuan kudus, baik secara korporat di dalam jemaat ataupun pribadi, satu yang harus kita taruh di dalam hati kita, Tuhan, singkapkan mataku, bukakan hatiku untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi. Yang kedua, hiduplah di dalam pertobatan. Kalau hidup dalam pertobatan, kita pasti menghasilkan namanya buah-buah pertobatan. Ada amin, saudaraku?
Kalau sudah ada buah-buah pertobatan, saya percaya Tuhan juga mau bawa kita menjadi orang yang membawa buah-buah jiwa-jiwa. Buah-buah pelayanan. Orang yang sungguh-sungguh sudah bertobat, memberikan hidupnya sama Tuhan. Tidak ada kerinduannya selain melayani Tuhan dan melayani jiwa-jiwa. Dan yang ketiga, kalau kau mengikuti jalan salib, jalan ketaatan kepada firman-Nya, percayalah, Tuhan akan membawa engkau dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Amin. Ada amin? Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Ku selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Mari kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini sekali lagi. Sekalipun ku berjalan lewat lembah kelam, katakan sama Tuhan kita, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kau setia Tuhan, sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Tuh selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang
Sekalipun perjalanan kami Tuhan seperti di dalam lembah kekelaman sepanjang tahun ini, namun tangan-Mu gak pernah tinggalkan kami Tuhan. Tangan-Mu memegang erat roh, jiwa, dan tubuh kami. Tangan-Mu memampukan kami terus untuk bangkit berdiri ketika kami jatuh. Tangan-Mu Tuhan, yang selalu Tuhan merangkul kami ketika kami bodoh. Ketika kami gak ngerti apa yang seharusnya kami kerjakan. Kau merangkul kami Tuhan dan mengatakan kebenaran dan kebenaran-Mu. Untuk mengingatkan kami betapa kami butuh Tuhan. Betapa kami butuh firman-Mu Tuhan. Di dunia yang gelap dan yang semakin jahat ini. Tidak ada terang bagi jalan kami, tidak ada pelita bagi kami selain daripada firman-Mu. Bapa, ajar kami Tuhan untuk terus mengalami dicelikkan demi dicelikkan setiap kali kami bersekutu dengan Kau. Bahkan di saat-saat kami seperjamuan dengan-Mu Tuhan, kami bukan hanya mau mengingat betapa baiknya Engkau Tuhan. Kami bukan hanya mau mengingat betapa Engkau mengasihi kami sehingga Kau mati di kayu salib. Tapi lebih dalam daripada itu Tuhan, kami mau Engkau membukakan pewahyuan demi pewahyuan. Pencelikan demi dicelikan lebih dalam lagi akan kebenaran. Bapa, dan ketika kami dicelikkan akan kebenaran-Mu, ajar kami untuk mengikuti jalan salib. Yaitu dengan mentaati firman-Mu Tuhan. Dan memberikan ketersediaan hidup kami untuk dipakai menjadi alat-Mu yang heran. Jadikan kami penjala-penjala manusia. Jadikan kami Tuhan, alat-Mu Tuhan yang akan membawa sebanyak jiwa kepada Engkau. Melalui perkataan kami. Melalui pemikiran kami, melalui keteladanan hidup kami. Tuhan, ini kami Tuhan. Kalau selama ini kami menjadi murid-murid-Mu yang bodoh, yang tidak mengenali jalan-jalan-Mu Tuhan, kami bertobat Tuhan. Kami bertobat seperti Rasul Paulus bertobat Tuhan. Berikan mata yang baru. Pagi hari ini Tuhan, berikan kami mata yang baru. Mata yang melihat ya Tuhan kemuliaan-Mu. Mata yang melihat kebesaran-Mu Tuhan. Mata yang melihat sesuatu yang jauh lebih besar daripada kebutuhan-kebutuhan kami. Tuhan, ini kami. Ampuni kami Tuhan. Ya biarlah kami berjalan di dalam rasa aman, rasa tentram. Karena rancangan-Mu Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk Kau membukakan kami melihat jalan-jalan kami Tuhan. Sekali lagi, ajar kami taat Tuhan. Kami serahkan kebenaran firman-Mu ini Tuhan untuk terus tertanam lebih dalam di dalam hati kami. Roh Kudus, singkapkan apa yang belum tersingkapkan. Bukakan apa yang belum dibukakan. Sehingga kami mampu melihat jauh daripada kepandaian dan pengalaman kami. Pengalaman-pengalaman supranatural yang dari Engkau. Nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang sudah mendengar firman dan Kau diberkati. Kau dipulihkan. Kau disegarkan Tuhan kembali. Kau sadar bahwa hari ini Tuhan sedang jamah diri-Mu. Sama-sama saya katakan haleluya. Amin. 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 Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Silakan yang mau menyampaikan pengumuman.
Selamat pagi Jemaat City Blessing Palembang. Hidup itu indah kalau Tuhan ada di dalam kita. Berikut beberapa pengumuman untuk minggu ini. Memberi dengan sukacita menyenangkan hati Tuhan. Mari kita semua memberi bisa melalui kotak persembahan yang berada di ruangan gereja atau bisa melalui nomor rekening gereja berikut ini. Mari kita ikuti beberapa kegiatan gereja berikut ini. Mari kita terus dukung dan doakan perintisan di Muara Bungo dan di Jambi, dan juga Compassion Ministry City Blessing Palembang. Kami mengucapkan selamat ulang tahun dan happy wedding anniversary bagi yang merayakannya sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengajak seluruh jemaat untuk terlibat di dalam olahraga bersama setiap hari Jumat pukul 4:30 sore di Union lantai 3. Sekian pengumuman untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Setiap kegiatan daripada gereja Tuhan dan juga perintisan-perintisan yang akan terus kita dukung, baik secara moral, secara material, dan juga doa dan dukungan kata-kata yang menguatkan saudara-saudara kita di Muara Bungo dan Jambi. Dan saya ingatkan juga, ini sekadar tambahan dari pengumuman, untuk doakan kita akan mengadakan ibadah Natal bulan depan itu di tanggal 20 Desember 2020, dan itu berbarengan, bukan hanya kita di ruangan ini, di gedung ini akan sama-sama secara offline, tapi juga dia akan pakai aplikasi Zoom bersama-sama dengan teman-teman kita, saudara-saudara kita, keluarga-keluarga, baik yang di rumah yang ada di kota ini, maupun juga yang ada di kota-kota lain, bahkan di bangsa lain, yang pernah berjemaat bersama-sama dengan kita. Saudara percaya akan ada sukacita yang besar, walaupun kita dibatasi ruang dan waktu, tapi bagi Tuhan tidak ada yang terbatas, saudaraku. Semua menjadi satu kebaikan bagi kita. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudariku, kita sudah selesai dengan ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk menerima berkat Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, baik itu yang di ruangan ini maupun yang di rumah, dan siapapun saudara yang menyaksikan ibadah ini, mari arahkan hatimu, pikiranmu, roh jiwa tubuhmu, dan angkatlah kedua tanganmu, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya sinar wajah Tuhan menyinari wajahmu dan memberikan engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepada wajahmu dan memberikan engkau damai sejahteranya. Terimalah dan pulanglah dengan berkat-berkat yang besar daripada Allah Bapa, kasih karunia dan kebenaran yang penuh di dalam Yesus Kristus. Penghiburan dan penyertaan Roh Kudus membawa kita tetap taat dan setia sampai Yesus datang kedua kalinya, Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Sama-sama kita akan tutup doa berkat ini dengan kita menyatakan iman di dalam doa yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti juga kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Selamat hari Minggu, selamat bersekutu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi minggu depan, shalom.